Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah Maghrib Masjid Nurul Iman Selaik Atas Kota Parangpanjang yang dirahmati oleh Allah. Kita mulai dengan sama manjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah berhenti menurunkan rahmat, mencurahkan karunia kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih berada dalam keadaan hidup, sehat walafiat, dan sebagai pertanda kembali kita berkumpul di masjid. Kita bermohon kiranya rangkaian ibadah yang kita kerjakan ini dinilai di sisinya sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran itu bahagian terbesarnya adalah sejarah. Jadi ahli tafsir mengatakan dari 30 juz Al-Quran itu hampir 21 juz isinya sejarah. Hanya 11 juz yang merupakan ajaran langsung gitu. Nah, sejarah itu bisa menyangkut dengan seseorang, apakah orang baik atau orang buruk. Orang baik seperti sejarah para nabi, kalau orang buruk, orang jelek seperti sejarah Fir'aun, Qarun, Namrud dan sebagainya. Ada juga sejarah menyangkut dengan negeri, seperti negeri Syam, negeri Rum, Mekah, Madinah dan sebagainya. Nah, mengenai apapun sejarah yang ditulis di dalam Al-Quran itu, yang jelas semuanya itu akan dijadikan sebagai pelajaran. Dan di dalamnya akan ada kutipan-kutipan ibrah nan kapeguno di awak di zaman kini. Siang bisa awak patungke, malam bisa awak pebantah atau awak pesudah. Sebenarnya ABS SBK adat bahasa di Sarak bahasa di Kitabullah. Kita naik duit di Sumatera Barat dulu disebut Nangkabau. Di dalam falsafah adat kan disebut baguru kanan sudah mambiak tuah kanan manang. Nah, baguru kanan sudah mambiak tuah kanan manang itu pun adalah isinya saja sejarah. Nah, para ahli sejarah pun mengungkap sesuai dengan yang kita pelajari pada saat kita sekolah dulu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai belajar kepada sejarahnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang arif dengan sejarahnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada satu sifat yang tidak boleh sampai ke diri kita. Biasanya sifat ini dipakai oleh kacang. Nah, mungkin sudah tertangkap oleh ibu yang saya maksud. Kacang itu sebenarnya adalah satu tumbuhan yo wana-wana indak pandai beraja ke sejarah. Kalau lah pandai hari lah lupo kacang di kulit. Tu kan dek lupo daratan. Kalau hari lah pandai teng lah lupo jadi kulit. Padahal kalau tidak kena kulit itu tidak ada itu kacang. Makanya kita sekali-kali jangan sampai tertular oleh penyakit kacang ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, modal dasar hidup itu kan rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Nah, rendah hati itu biasanya
itu bertentangan, bertolak belakang dengan sifat kacang. Dia adalah paneh lupa kacang di kulit. Biasanya orang yang tahu dengan sejarah dirinya, dia akan rendah hati. Kenapa? Karena kekayaan yang ia peroleh, pangkat yang ia terima tidaklah datang begitu saja, tapi melalui banyak tangan yang sempat membantu, yang sempat merintis, sehingga dapat ladanya yang inginkan. Sehingga orang yang tak lupa kepada sejarah, biasanya orang itu pandai mengucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak sejarah yang bisa diungkapkan tentang Al-Quran. Tentu malam ini kita ambil satu di antaranya. Dalam sepotong ayat Allah mengatakan bahasa awalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah terdapat di Makkah Mukarramah. Nah, ini rumah pertama itu adalah Masjid Haram. Nah, Masjid Haram dan sebenarnya Masjid Haram itu sudah ada tidak saja sejak zaman Nabi Muhammad, tidak saja sejak zaman Nabi Ibrahim, tapi lado sejak zaman Adam. Lado sejak zaman Adam. Buktinya lado semenjak zaman Nabi Adam, ketika Ibrahim, generasi yang ke-6 dari nabi-nabi itu, diperintah oleh Allah ke tempat itu Al-Bait sudah ada. Al-Bait sudah ada. Nah, ini dalam sejarah kita baca dalam Quran, ketika Ibrahim sudah mendapatkan anak yang bernama Ismail, kan terjadi clash antara istri muda dengan istri tua. Dirupanya clash istri muda istri tua. Kalau saja seiswa nampaknya. Kalau saja seiswa. Apa penyebab clash itu? Karena istri mudanya Hajar sudah beranak. Istri tuanya Sarah belum beranak. Secara akal sehat saja tentu sudah dapat diterima. Dek nan muda lah beranak, belanja ke mana banyak kayo? Tentu kanan muda. Dek nan muda lah beranak, dek hari seminggu tu di rumah siana banyak kayo? Tentu di rumah nala beranak. Aku pangka cilakonya. Akhirnya satu kali di waktu Ibrahim ke rumah Sarah, nan Sarah kala membudut-budut saya. Dek kami laki-laki kalau bini pulangnya mampu duit, kan dia tak dapat nak disapu. Biarlah sabar biasa saja, nasi agak dingin. Tapi kalau dengan muka cerah, nasi dingin terima makan itu. Jok pariwak tu habis. Kalau lain jok galak disapu. Tapi walaupun sabar ngek sama randang, nasi yang tak pelon ke dibaca ada lo gulai ke gulai itu, tapi muka arah 50. Tentu tak taluk kami. Itulah yang dialami oleh Ibrahim. Akhirnya Ibrahim bertanya Sarah, apa masalah? Lampai kali Ibrahim bertanya kalian kelima baru jawab. Ada masalah, hai Sarah. Lampai kali bertanya, tanya yang kelima. Jawab Sarah. Yo tu mah fikir salah. Itu jawab. Ibrahim pun bertanya nan dipikir apa kau Sarah. Sampai kali lo bertanya nan kelima baru jawab. Yo tu mah di situ mudah sekolah gaek. Rupanya kau pakai celakon. Akhirnya Ibrahim membuat kalaman, kemudian berdoa pada langit, ya Allah kau nanti jadi bahan raja. Gayung basabi kata bajawe, doa Ibrahim langsung dikabulkan. Ambil istri mudamu dan anakmu, antarkan ke tanah yang masih suci. Itu makan kasihnya. Anda tu kabek patut dikabek, diosong patut diosong. Sebelum fajar tabi melangkah menuju Makkah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, berjalan dari Palestina menuju Makkah itu nak basi agak jauh tu. Tak sama cibadak bungkuk sampai ke Ngalau tu. Jauh tu mah. 1,5 bulan berjalan. Akhirnya sampai ke suatu lembah nan paling rendah. Ibrahim yakin itulah tampik nan disuruh oleh Allah. Ibrahim berdoa di waktu itu. Nan doa itu tersabit dalam Quran. Rabbi askantu min zuriyati biwadin ghairi riz'an 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah tempatkan anakku dan istriku di suatu lembah yang tidak ada tanaman, 'inda baitikal muharram,
di samping rumahmu Al-Haram. Akan ada Masjid Haram. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, nan kawak kupas malam kini indah doh makasihnya menyangkut dengan Ibrahim indah. Tapi kenapa Allah mengatakan masjid itu rumah pertama manusia? Jadi ternyata memang orang mukmin itu rumah dan sabana rumahnya masjid kan saudara. Kalau rumah tanpa awak diam, tanpa awak makan, awak minum, awak beranak pinak dan awak tinggalkan, itu rumah icak-icak. Dan itu rumah awak sesungguhnya. Tapi rumah kita yang sesungguhnya di masjid ini. Ikulah rumah kita dan kamu kita mendapatkan hasanah dunia, hasanah akhirat. Buktinya, kalau awak di rumah awak masih banyak nilai-nilai yang perlu dijaga. Apalagi kalau dari rumah tu bamintu, baminantu, baipa, babisan, beradik, bakakak. Jangankan kadilapak kata jiku duduk di lima di siko jadi sampai duduk orang semando jonia nak mamak saja rumah beda. Tak boleh awak masuk ke dalam bilik dan kelamak dia awak saja. Tapi ketika kita datang ke masjid kan bebas. Duduk ada kayak tunggak jadi, kalau tunggak kan kosong. Duduk ada kayak dinding nak bersandar jadi. Dari arah muka ustaz jadi. Menyuruh-nyuruh di belakang jadi. Ndak ada nan bisa mengklaim kawak. Ndak bisa nan ada nama komen kawak mengadu dulu arah situ. Ndak ada. Kenapa begitu bebas? Karena ini rumah kita. Ini rumah kita. Mau ambil saf pertama, mau ambil saf kedua, terserah saja. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena inilah yang sesungguhnya Bapak dan Ibu. Itu C. Nah, kedua, salah satu di antara fungsi rumah itu adalah maqam istirahat, tempat istirahat. Nah, coba uji secara tataran kebatinan kan yo tanang wa dengan saja. Sange tanang dengan saja. Tapi seketika tiba di rumah tanpa awak itu lu tentu kata tanang. Naniko menokok pintu tiap sebentar. Nang sorak di dapur terangah sambar habis. Nang cucu menangis, anak menangis tu, wow itu segala macam. Tapi seketika awak tiba di masjid, tanangnya bukan main. Makanya apa-apa ibu nak latih biasa ke masjid. Wah, ibu tidak masjid. Ibu tidak datangkan neruliman karena arah iko je mana suruh ibu. Karena muak buka iko saja. Tapi daripada dak do ajaklah di pador cenana. Aduh, iwana apa dalam tengkurak aku wajah itu seorang. Bahkan sampai duduk pun kadang-kadang kau buya ke itu tari. Ustaz Zal satibonya ke itu biar posisi. Kau beliau ke itulah. Atau karek mul ke itunya. Bagaimana kau itu? Sebab sesuatu yang sudah menjadi biasa dan mendatangkan ketenangan dan ketentraman, ibu hati dia tidak mau ulang. Nah, lagi pula ikolah na rumah awak. Nah, ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, jika dia kaji sejarah-sejarah Nabi kita menyampaikan, yo sange bareng tuang orang nan hobi ke masjid. Yo sange gadang untuangnya orang nan terbiasa ke masjid. Dalam kesempatan ini aku akan sampaikan ada 6 untung yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang gemar ke masjid. Ambo sedang berdoa, mudah-mudahan kita yang berada dalam masjid ini memperoleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena doa-doa ambo katua sangat terasa, ambo sabut saja. Yang pertama, langkah yang kita langkahkan menuju masjid itu diberi pahala. Setiap langkah itu satu pahala. Akan tak agak jarak rumah dari masjid seketika ini. Sebab makin jarak rumah kita dari masjid, pasti langkahnya makin banyak. Tapi nanya kalau tinggal di Seliang Hati, kau pesara bahas mayang. Ikut jauh ame, doina. Tapi melangkah selangkah itu satu pahala. Nah, kamu kita cari melangkah saja dapat pahala je.
Bukan hanya sekadar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi gugur satu dosa. Tambah pahala cik, gugur dosa cik. Pahala sangat kita butuhkan sebagai modal untuk masuk ke dalam surga. Kebersihan diri dari dosa sangat kita butuhkan. Karena itu juga persyaratan untuk masuk ke dalam surga. Kan dia butuh pahala. Buatlah pahala sebanyak-banyaknya. Ajran azimah, pahala nan banyak, pahala nan gadang. Nah, dengan melangkah, makanya apa ibu orang yang sadar dan insaf tentang semua ini. Ujian hari Bapak Yuang. Kalamari basenter, tak pernah nyoba nanti. Sampai setua-tuanya, sampai tak bisa. Nah, betul. Sebab tambah pahala cik, gugur dosa cik. Setiap langkah satu pahala, gugur dosa pula satu. Bukan hanya itu, ada satu lagi, naik satu derajat. Naik satu derajat. Ternyata memang di tengah-tengah pergaulan kehidupan, orang-orang yang dekat dengan masjid itu cukup disegani. Sangko orang kayak. Kalau mau bertanya kepada kakak, kepada ibu, kepada kita, kepada doa lainnya. Ternyata dari akhir semua akhir kehidupan kita, apa yang akan datang ke kita? Kematian. Itu pasti itu. Nah, mau edit tadi sudah ganti-ganti lah, awak nak kata-kata banyak nanti lah. Nah, kalau akhir dari kehidupan awak adalah kematian, kematian apa yang ingin kita peroleh? Ada dua jenis kematian. Ada su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Mana keinginan awak? Husnul khotimah. Coba lihatlah makna husnul khotimah. Makna husnul khotimah itu adalah mati dalam keadaan beribadah. Bi kalimatin la ilaha illallah. Itu ya teman. La ilaha illallah itu mati lah. Kalau nampas bantu tu mana dalam sinetron aja tu. Bagaimana orang yang meninggal dalam keadaan sujud? Kan tak ada ilaha illallah. Itulah sama je kategori dia itu. Orang dalam Quran, baca Quran, sama kategori itu. Termasuklah sedang melangkah pergi ke masjid, sama kategorinya gitu. Dan hadir di masjid sama kategori dengan itu. Kenapa? Karena 99% yang melangkah menuju masjid adalah untuk beribadah. Tak ada nak lain. Ada nak pergi cakap ke tumpai ke masjid? Tak ada. Pada yang lain masjid tentang kan ada. Yang melangkah ke masjid adalah beribadah. Kalau pada yang penggalangan kadang lah mencalawe, itu besok. Tapi kalau ke masjid beribadah. Di situ. Tambah pahala cik, kurang dosa cik, naik derajat satu. Itu yang pertama. Kalau awaklah melangkah menuju masjid. Kemudian setelah sampai di masjid, ada lagi kafarat. Ada satu yang akan menghapus dosa secara keseluruhan. Dan itu diperoleh bagi orang di masjid. Salatun kafarat, kata Nabi. Ada 3 yang mengikis habis segala dosa. Kalau melangkah tadi, cik dosa hilangnya. Mungkinlah tiba di masjid, duduk je lah biarnya dosa baru. Tapi seketika kita hadir di masjid lalu kita duduk, wah masuk kepada kafarat. Ada 3 nanawak bau sau sampai ke diri awak. 3 hal menghabiskan dosa. Pertama, isbaghul wudu fis sabar, menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin. Isbaghul wudu fis sabar. Nah, kok dingin mana awak tadi, tapi nan wudu tetap kita sempurnakan. Yang kedua, masabil jamaah, berjalan kaki pergi berjamaah, kan balance kan yang tadi. Nan ketiga, aku hanya sedang kerjakan intizarus solat ba'da solat, menunggu waktu solat sesudah solat. Itu termasuk kafarat. Dan memang solat yang dimaksud di sini adalah menunggu waktu Isya setelah maghrib. Jadi awak duduk sudah maghrib ke apa ibu? Ikut duduk ubi ke? Tak duduk sembarang duduk, tak sama duduk di kadai, tak sama duduk tepi jalan, di halte.
tapi duduk di masjid kafarah, menghabiskan dosa. Apalagi kalau sambung pula dengan khairus sa'ah as-sa'ah fi talabil ilmi. Sebaik-baik saat adalah saat sedang menuntut ilmu. Itulah baik itu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumah niat pergi menuntut ilmu, maka dia dipandang oleh Allah fi sabilillah sampai pulang. Jadi kalau ada orang nak meninggal dalam keadaan dari masjid sampai pulang, itu syahid. Syahid. Sama je mengikul senjata, maju ke medan perang, menegakkan kalimat Allah, melawan orang kafir. Barakah tinggi mulianya. Jadi bagi orang yang intizarus solah ba'da solah, itu dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang sadar dan insaf tentang itu pasti dia kerjakan. Ini adalah peluang dan saat yang sangat berbahagia sekali. Karajonya seketik tapi manfaatnya tidak banyak dengan kita hadir di masjid. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, menjadi sunnah dek Nabi, diikuti oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, diteruskan oleh tabi'at tabi'in, kemudian dikembangkan kepada para ulama sampai ke awal ini. Terutama sekali yang menjadi miniaturnya adalah Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Barangke sebelum maghrib, pulang sesudah isya. Nabi seumur hidupnya berangkat sebelum maghrib, pulangnya sudah isya. Makanya sampai hari ini ada halaqah. Halaqah itu kelompok-kelompok pengajian bantu atau halaqah. Dek masjid wak ketek cia halaqahnya. Tapi kalau Masjid Haram, Masjid Nabawi itu banyak di sudut itu ada halaqah cik. Di sudut itu ada kelompok cik. Di situ ada kelompok cik. Dewa dek ketek cik kelompok misalnya. Kalau sampai suka tu iruak. Nah, cik misalnya. Sampai hari ini masih seperti itu. Mungkin Bapak yang berpengalaman haji, yang berpengalaman umrah, itu disaksikan itu. Yang Turkinya lah buat le jual, yang India nya le jual, dan Mesir buat le di sini, yang orang Indonesia buat le sudut. Itu sambil menunggu waktu sama masuk Allah. Jadi ini sesungguhnya. Diteruskan oleh para sahabat sampai dawak ini. Makanya ketika kita pergi ke Makkah, kita pergi ke Madinah, masjid itu ramai terus. Itulah rasionya Pak. Nalah pai umroh, nalah pai haji itu terbayang. Kan waktu tua berjalan dari Makkah ke Madinah atau dari Madinah ke Makkah, itu tapi jalan itu kan ada rumah orang. Sama aja awalnya. Tapi saya tidak pernah menyaksikan ada rumah penduduk yang lebih cantik dari masjid ada. Memang itu pengamalan Rasulullah. Saya sangat marah kalau ada di suatu tempat rumahnya lebih indah ketimbang masjid. Makanya Masjid Haram, Masjid Nabawi itu berlapis, catnya cat emas, katanya bercampur emas. Supaya apa? Supaya umat Islam itu betah itu di masjid, senang itu di masjid. Jadi alhamdulillah kita di Nurul Iman cukup bersih, mulai tapi baru tua. Tapi kalau ada masjid baru seorang pergi ke tempat dulu lawan anak ngok dah. Kariang atau adalah mongok di sudut. La ilaha illallah. Habis kau tu pula tiba dalam masjid sembahyang. Allah pihak Tuhan tang disabui. Tiwa sujud mana nangok. Tiwa sujud mana nangok. Sebab kalau mangok tadi masuk arah buat kelamin itu. Tentu tidak ada orang masjid itu lagi. Makanya buat masjid menjadi megah, menjadi nyaman, menjadi dingin, sejuk, sehingga semua orang tenang, semua orang nyaman menuju masjid. Itu Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi bersyukurlah kita yang hadir, karena kita diberikan oleh Allah yang namanya kemampuan dan kesempatan untuk intizarus shalah ba'da shalah, menunggu solat sesudah solat. Yang ketiga, dapat lindungan di hari kiamat. Jadi orang yang gemar di masjid, orang yang terus ke masjid, itu bakal dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah telah berjanji. Sab'atun, ada 6
Yuzillu mau fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Akan dilindungi oleh Allah nanti dari kiamat yang di saat itu tidak ada lindungan kecuali adalah lindungan Allah. Satu di antaranya dapat lindung itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang hatinya tersangkut di masjid. Nah, lindungan itu apa maksudnya Pak Ibu? Cerita tentang akhirat kan banyak. Setidak-tidaknya ada 7 yang akan terjadi termasuk kelompok akhirat. Dan mempercayainya termasuk rangkaian rukun iman. Mana yang 7? Kubur, kiamat, pembangkitan, padang mahsyar, hisab, surga neraka. Kan tujuan. Kau termasuk rangkaian percaya kepada akhirat. Tujuan itu sih. Nah, hari kiamat yang dimaksud di dalam hadis ini adalah saat di padang mahsyar. Saat di padang mahsyar. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah kamu kepada suatu hari yang mana pada hari itu seorang tidak bisa menolong orang lain. Bahkan ayah tak bisa menolong anak, dan anak pun tidak bisa menolong ayah. Masing-masing mengamehi diri surang-surang. Tak bisa. Awak nafsun binafsin. Malah Pak Ibu dalam hadis yang cukup panjang disampaikan itu, lama kita menunggu itu 40 lamanya. Tapi tidak disabitkan dah bu 40-nya minggu, hari, bulan atau tahun. Tapi hanya 40 kita menunggu. Kalaupun disabitkan kan tak perlu perlu dah ada. Hari kau tahun kau tu kan didebat kan tak kemungkinan. Tersalah salah. Dan jalih dalam agama awak angka-angka 40 itu memang banyak dipakai. Banyak dipakai angka 40. Nabi diangkat jadi rasul sampai puluhan. Tetangga awak sampai puluhan rumah. Berbuat maksiat satu rumah akan diimbas sampai puluhan rumah. Orang nampai ke tukang tenung tobatnya ditutup 40 hari. Ibu sudah beranak 40 hari je. Kami itu. Nabi Musa dipanggil ke Bukit Tursina 40 aja. Nenek Haji ada solat di Madinah, dia solat 40 arba'in namanya. Akan banyak itu. Nah, banyak sekali kata-kata 40 itu. Ada lagi dalam surah Al-Aqaf orang kesadarannya itu sampai kepada titik iya atau tidak umur 40. Kalau lampai 40 umurnya lu je sembahyang lain, tu ada harapan sampai mati tak sembahyang. Sampai 40 aja batal. Nah, kalau ada orang mereng-mereng jalannya itulah dalam 40 lah. Kan banyak kali kata-kata 40. Jadi pada saat itu kita menunggu 40 lamanya. Dek lampai 40 menunggu. Tapi lah pangana dek kawan sebagian. Abah aku gindo, ada gindo galanya. Kau terapuang dak ni terandam dak basah sewa. Dan timbangan isap lu jo tibul. Kok tibo timbangan isap kan jaleh lo nasi. Kok kaserugo alhamdulillah. Kok ke neraka jaleh lo cek-cek. Kok kan dak tantu cia aja awak. Jadi bah awak carilah kawan agak beberapa orang awak tamui Adam lah. Bo Adam tu nenek moyang awak. Boleh ayah kapal mula boleh kata kamu pakai, basuh pakai menamai Adam. Baiklah kadang sama-sama 5 orang utusan kayak itu. Ya Adam, wahai Adam, anta abauna, kau adalah nenek moyang kami. Doakanlah bahas supaya proses kami capek dilaksanakan. Qala Adam, mengecek Adam, ana nafsi. Dia yang bisa mengurus diri surangnya. Api tamui sinuah bilang, ini suruh lo ke sinuah. Ala bodoh poroh lo menamui sinuah. Awat tamu Nabi Nuh. Ya Nuh, anta awalur rusul. Kau adalah rasul pertama. Tolong doaan puluh Allah baca pe proses timbang dosa pahala kami. Qala Nuh mengajak Nuh, ana nafsi. Ambo mori diri surang lebih bisanya. Tamuilah Ibrahim pilah. Pilo mondoh menamui Ibrahim. Jawaban sama ana nafsi. Ibrahim mengusulkan tamui Musa bilah. Musa menjawab ana nafsi. Musa mengusulkan tamui Isa bilah. Banyak tu. Isa menjawab ana nafsi. Akhirnya Isa mengusulkan kalau untuk itu
temui saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abatami Muhammad, bersuruh, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, tolonglah doakan kami, nak capek timbangan kami, jalih ke surga, jalih ke neraka kami. Jawab Nabi, wa analladzi bih, memang saya satu-satunya yang diberikan wewenang untuk mendoakan itu, je Nabi. Alhamdulillah. Cuma nang kawak kutip gini, menjalang tiba dan Nabi Muhammad tentu lama masanya. Sebab orang bukan 500 orang. Tidak pasti agak banyaknya loh. Mulai dari zaman Adam sampai kini, sampai hari kiamat, nanti ada jumlah orang tu. Tentu lo payah mencari ilmu dia kita ke bawah. Asal dia menunggu Tuhan. Masya Allah. Ada nama Rasul kan matahari bagaikan sejangka dari atas kapal. Hangitnya bukan main. Awi hantar ke dia baca. Sehingga di dalam cerita gaib Nabi kita menyampaikan berbagai macam kondisi manusia di waktu itu. Ada nama makian kangen. Dan kita dibangkitkan dengan berbagai macam. Ada memakikan dalam keadaan busuk, bagikan dalam keadaan tak ketentuan. Kepala manci, kepala kucing, kepala babi, sesuai dengan perangai awak di dunia dulu. Tapi awak ambil poinnya kini, ada yang susah kehangatan. Tapi ingat, ada satu kelompok yang dibangkitkan dalam keadaan sejuk, putih, bersih dan damai. Mereka penuh dengan senyum. Itulah kelompok yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi dhillihi yauma la zilla illa dhilluh. Dilindungi Allah pada lindungannya yang pada saat itu tidak akan ada yang melindungi kecuali lindung Allah. Hanya Allah yang bisa melindungi. Asyatun yang akan dilindungi, satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya tersangkut di masjid. Bersyukurlah Pak Bi. Dia mengaji mau ikut orang masuk dia buat. Syukurlah. Dan kajian mau suruhnya situ. Hatinya tersangkut di masjid. Senang dia di masjid ketimbang tempat lain. Apa keinginan dan kesenangan kenyamanan ibu terasa dia buat. Senang duduk di masjid ketimbang di halte. Senang duduk di masjid ketimbang di tepi jalan. Senang duduk di masjid ketimbang di bangku-bangku di bawah kayu segala macam tu. Kenapa? Mu'allaqun bil masajid, karena sudah jatuh cinta dengan masjid. Makanya apa ibu hadirin sekalian, orang yang gemar ke masjid seperti ini adalah orang yang dicalonkan oleh Allah mendapat lindungan nanti pada saat itu. Kalau Allah melindungi awak telah, sedangkan Pak Wali Kota saya lindungi awak selamat awak. Pak Gubernur selamat, aku lagi Prabowo melindungi. Taruh orang menyentuh. Sekarang Allah yang melindungi. Ada apa lagi? Modalnya tu cinta masjid kita. Itu nangka 3. Lalu kemudian nangka sampai orang yang gemar dan terus ke masjid tu bapak ibu. Aku nak bayar. Ini menyangkut dengan doa bapak. Di waktu Nabi kita masih hidup, Nabi banyak mengarahkan itu. Kalau berdoa, mintalah doa ke Ibnu Abbas. Banyak yang mendatangi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas doakan saya. Makanya waghfir lil mu'minina wal mu'minat. Mintakanlah ampun untuk orang mukmin dan mukminat. Kenapa? Karena doa itu bergaris lurus dengan ibadah. Doa itu kan meminta sesuatu. Jangankan kita dengan Allah bapak ibu, anak jawab salah. Anak ada 6. Itu macam-macam 6 tu. Ada nanti dorong awak lu minta lah bagi. Lalu makanak lah awak pelakuan. Kenapa? Karena anak seorang kepatuh. Lalu disuruh lah pai, lalu dibawa lah datang. Mulik manis kucinan murah. Taat beribadah, hormat orang gaib. Santun kawan. Kena ada dia. Nan seorang kau bentuk kacang bukit. Pergi pagi pulang ke 1 malam. Setidaknya serengeh jok kepanjang. Termasuklah kita sama kita.
Kenapa bapak enak saja membayar kawan minum? Dia hati senang ke kawan tu. Kan itu. Ibu sama pasai akan ketupik Allah lah batigo kawan awak tu bayar sudah. Dia hati senang. Tapi jahitnya kawan tupik lagi dia bayar. Katinya lah nyum. Itu begitu. Allah begitu pula. Apakah doa kita dikabulkan atau tidak? Allah menjalin perilaku. Jadi makin tinggi tingkat ibadah, makin mungkin terkabul doa. Nah, kini tanya bukan ibu cik je jawab. Mana yang mungkin terkabul doa manusia? Manusia itu bializar ketimbang dengan doa malaikat. Mana yang terkabul? Kemungkinan besar terkabulnya doa malaikat. Karena malaikat itu tidak pernah ada dosa pada dirinya. Maka awak berupayalah pakai panjangan kama awak pai dapat awak didoakan dek Rasul. Kalau dapat awak didoakan dek malaikat. Karena doa malaikat itu langsung tidak ada yang menghambat. Nah, orang-orang yang dekat dengan masjid didoakan oleh malaikat. Baru saya assalamualaikum masuk sini nak doa malaikat. Malaikat berselawat untuk awak. Selawat itu artinya adalah berdoa untuk keselamatan. Berdoa untuk keselamatan. Makanya jadilah kita menjadi orang-orang yang memang di tengah-tengah kehidupan sering berada di masjid agar kita selalu mendapat doa dari malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nabi didoakan oleh malaikat. Orang-orang yang dekat dengan masjid juga didoakan oleh malaikat. Nah, kalau lah malaikat mendoakan awak tak boleh. Kapan kita didoakan oleh malaikat Bapak Ibu hadirin sekalian? Nah, ini dia. Orang yang sangat berpotensi didoakan oleh malaikat apabila dia membaca amin beriringan dengan amin malaikat dalam salat jamaah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau amin waktu beriringan dengan amin malaikat, itulah masuk doa malaikat kawan. Apa caranya buya? Amin malaikat beriringan dengan amin imam. Makanya pedomannya amin imam saja. Jadi dahulu amin imam, dapat beriringan dengan amin. Nyawa. Kadang anak-anak kan ada wadil madu ala doa, itu dulu mana tu. Jadi kalau lah baca imam baca ala, maka akan samalah amin kita dengan amin malaikat. Karena amin malaikat itu sama dengan aminnya imam. Coba orang yang solat di rumah itu tidak dapat itu dah. Yang solat sendiri di rumah tidak dapat itu. Maka orang yang solat di rumah aminnya pasti tidak sama dengan amin malaikat. Kecuali kalau dia solat berjamaah di rumah. Tapi beda juga dengan yang masjid. Tapi kalau nyopai ke masjid ikutnya solat jamaah, itulah 99% aminnya kasamo dengan amin malaikat. Dapat doa awak dari malaikat. Itu nan kampe. Nah, ini yang kelima berita gembira kepada Bapak dan Ibu. Berita gembira. Ternyata Allah membagi sembahyang nalimo itu kepada 3 tingkat. Pada tingkat bu? 3. Tapi kapasisi katarusan dari tarusan ke Bengkulu. Selalu kaji kari taruikan ancak guru minum dulu. Jawab ancak guru minum. Cik karuah. Cik janian. Mana dia minum bu? Ada karuan. Bojak patu aja ya lewat. Dan jadian lah orang biasa dah. Dulu macam gitu ada lah. Galak nak boy. Bapak Ibu hadirin, dibagi di Allah sunat nalimo tu 3 tingkat. Tingkat pertama 3 solatnya. Zuhur, asar dan maghrib. Zuhur, asar, maghrib. Itu tingkat pertama. Memangnya solat itu dimulai dari zuhur. Tingkat yang kedua isya. Dan tingkat yang paling tinggi adalah subuh.
Nah, di tingkat-tingkat kau tak kadapek dia orang yang sembahyang di rumah tu. Bagi orang yang Zuhur, Asar dan Maghrib di masjid, tentu garis miring di musala atau Allah akan melipat gandakan pahalanya 27 kali lipat. Jadi sekali sembahyang maghrib di masjid 27 kali sembahyang maghrib di rumah seorang. Itu tingkat pertama tuh. 27 itu kan banyak tuh. Sedangkan tingkat yang kedua, solat Isya. Solat Isya itu dilipat gandakan menjadi 59 kali solat sendirian. Nah, Isya 59 kali solat sendirian. Dibedakan itu. Jadi 27 itu Zazal bentuk kaji atau alif dulu. Zuhur, Asar, Maghrib. Yang Isya 59 kali. Sebab tingkat ni lah balik. Ada kawan maghrib ke masjid, Isya tidak lagi. Sedangkan subuh, ini yang berbahaya Pak Ibu. Subuh yang berbahaya. Subuh kalau sempat di masjid itu dilipat gandakan menjadi 119 kali. Kalau subuh. Nah, bertanya ke ibu kapak semarang lah. Nampak yang barek perjuang pergi solat ke masjid lima kaya. Yo subuh. Sama jo mangke lasuang balik subuh. Kecuali bagi orang sudah terbiasa. Nah nomor 2 balik Isya. Kalau sudah maghrib kau diputar pulang, itulah sangat setan balik. Sangat setan. Makanya bagi yang intizar, tunggu Isya, dia gila cari bonus. Itu mah kafarat. Apa itu soal? Jadi lipatan pahala ini tidak akan pernah jumpa kecuali bagi orang yang memang solat di masjid. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, Zuhur, Asar dan Maghrib itu selevel. Tidak begitu payah. Tidak begitu muskil. Tapi yang Isya dengan subuh sudah agak tinggi tingkat kepayahannya. Bahkan kalau dibagi dua antara Isya dengan subuh yang dapat paling unggul beratnya. Makanya orang yang sholat subuh di masjid 119 kali. Sholat Isya 59 kali. Zuhur, Asar, Maghrib 27 kali. Pahalanya. Nah, barang tak beruntung barang. Nah, yang terakhir yang ke-6 Bapak Ibu. Yang ke-6, nah ini terhindar jauh dari sifat kemunafikan. Amba mencari dalam uraian hadis, kenapa orang yang gemar solat di masjid terhindar jauh dari sifat kemunafikan? Ternyata solat Isya dan solat subuh itu ada UBA itu ubek munafik. Sebab di zaman Rasul, solat yang paling berat dikerjakan oleh si munafik ini, solat yang dua itu, Isya dan subuh. Zuhur awak sedang jago, Asar awak sedang jago, Maghrib alung kalalo dah. Tapi kalau Isya lalati, subuh masih lalu. Orang-orang munafik berfikir betul untuk melakukan yang dua ini. Makanya para ulama mengatakan Bapak Ibu, jangan dikatakan orang itu dulu taat kepada Allah kalau tidak bersuara subuh menjadi. Dia yo taat bersuara luhu tarik, tapi subuh tidak jumpa. Kan gitu. Jadi tingkat ketaatan orang itu diukur dengan hadirkah dia di subuh atau tidak, termasuk Isya. Makanya saya sangat apresiasi dan mengadakan hati kepada kita nak hadir dalam masjid ini. Itu tidak bukan adalah suruhan dan rayuan serta ajakan dari iman yang sudah menyala di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa kemunafikan itu bisa terhindar dari hadir ke masjid? Karena ada solat tadi. Solat itu adalah bagaikan bensin. Ini bensin tak ada lah, pertalit malah. Bagaikan pertalit bagi iman.
makin continue dan makin banyak solat awak, makin nyalo iman. Iman kalau lah nyalo, insyaAllah kama jalan akan diturik nampak. Mana punya awak, mana punya orang, mana jalan disuruh, mana jalan terlarang nampak. Orang banyak nan sasek dalam jalan, kadang barang orang tambah denyo, terompa orang kita bawa denyo, kan dek kalam. Ndak nampak. Kadang bini, karena lain lo nak kata baca kasudahnya tu dek ndak nampak. Maka supaya nampak jaleh mana kida mana suh, mana punya awak mana punya orang, panyalo api. Bantu awak dalam tubuh supaya api nyalo kan jerangnya. Minyaknya pertalinya untuk iman tu solat. Makin gadang pahala solat awak kinyalo iman tadi. Habis tu ambo dalam sejarah belum pernah baca lihat maliang kapi mencilok sembahyang 2 rakaat dulu. Ada pernah takkan ada? Tak ada. Nya kamaliang pukul 10 kecil ketua maliang solat duha awak dulu. Ada? Tak ada. Sebab kalau dia sudah solat tak jadi dia mencuri bapak ibu. Tanha anil fasya wal munkar. Ini 6. Pertama langkah awak digeh palo. Yang kedua menunggu solat di masjid dosa habis. Kemudian dapat perlindungan di hari kiamat. Kemudian didoakan oleh malaikat. Kemudian pahala solat Zuhur, Asar, Maghrib 27, Isya 59, sedangkan subuh 109 balik. Terakhir insya-Allah awak terhindar dari sifat munafik, paluto, pagicuah dan sebagainya dengan hadir seringnya kita di masjid. Itulah Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan anda mau sampaikan akan ada manfaatnya. Dari Solok ke Padang Subuh Suat, tiba di situ hari pagi. Dek Batu Isa dalam masuk tentu mengaji harus berhenti. Mudah-mudahan disampaikan akan ada manfaatnya untuk kita bersama. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.